Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali eh, di perkuliahan materi kedua terkait kemasan kertas. Nah, sebelum kita memulai, jangan lupa like and subscribe. Semoga video yang ada ini bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk belajar semua ya. Nah, latar belakang yang pertama adalah dari sisi histori, bahasa Yunani, kertas itu disebut dengan papirus. Ini lebih dikenal pada saat tahun 3000 sebelum Masehi. Sebetulnya tentang teknologi kertas ini juga merupakan salah satu teknologi yang lama gitu ya, dan sudah banyak dimanfaatkan hingga sampai saat ini ya untuk pengemasan. Selanjutnya pada tahun 105 pembuatan kertas pertama dilakukan itu di Cina, mungkin sekarang dikenal dengan Tiongkok ya, di dinasti Han gitu. Nah, ini metode pembuatannya pada saat itu masih menggunakan bambu gitu ya, yang merupakan tanaman yang banyak ditemukan di negara tersebut. Selanjutnya pada tahun 1799 pembuatan kertas pertama secara modern menggunakan mesin gitu ya. Nah, jadi ini mungkin sudah masuk ke arah revolusi industri, yang mungkin yang pertama kali gitu ya. Dan terus berjalan sampai abad 19, kertas sebagai pengemas itu digunakan di kertas biasa, kardus, lalu penemuan karton, dan kardus yang bergelombang. Nah, nanti kalau kardus yang bergelombang itu seperti apa, atau kertas yang bergelombang itu seperti apa, teman-teman bisa cek di rumah. Kalau seandainya ada kotak ataupun kardus sepatu, itu bisa dicek tuh bagian dalamnya itu memiliki gelombang. Dan pada abad 20 penggunaan karton dilakukan atau diproduksi secara massal. Nah, ini juga berdampak sebetulnya terhadap banyaknya penggunaan kayu ya. Jadi banyak dilakukan penebangan gitu ya. Itu makanya pentingnya ketika kita memanfaatkan kayu untuk bahan-bahan kertas gitu ya, untuk produksi kertas, apapun produksi kertasnya, baik itu untuk aktivitas perkantoran, kemasan ataupun yang lainnya, itu juga harus diimbangi gitu ya, proses penebangan kayu itu dengan proses penanaman juga yang memang membutuhkan waktu sangat lama gitu ya. Ini adalah histori ya, histori pada saat di dinasti Han gitu ya, memanfaatkan bambu sebagai kertas. Jadi teknologi pembuatan kertas itu adalah teknologi yang sudah lama. Di sini ada gambaran mengenai memotong bambu, merendam bambu dalam air, memotong menjadi bagian yang kecil, hingga pada tahap terakhir itu terkait proses pewarnaan gitu ya. Nah, proses pembuatan kertas sendiri itu dibagi jadi beberapa tahap. Yang pertama, proses mekanik, itu dilakukan dengan cara pengepresan. Mungkin yang dilakukan oleh dilakukan oleh orang dahulu gitu ya. Ini menggunakan proses mekanik. Proses mekanik itu seperti mungkin batang kayu gitu ya, diambil secara tipis kemudian ditumbuk gitu ya, coba dipipihkan sehingga menjadi sebuah lembaran-lembaran. Nah, kalau yang kekinian, itu sudah memanfaatkan teknologi kimia gitu ya, sampai ke tahapan bleaching gitu ya. Ini proses bleaching ini adalah proses untuk memutihkan kertas itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam industri pembuatan kertas gitu ya. Jadi bayangkan, sebetulnya semakin banyak kita menggunakan kertas, itu sebetulnya juga akan berdampak, karena bahan-bahan ini juga nantinya pasti akan menjadi cemaran gitu ya. Nah, ini juga masukan gitu ya, supaya kita bijak menggunakan kertas. Jadi jangan asal
menggunakan kertas jangan boros. Nah, ketika itu digunakan untuk kemasan makanan, kita juga harus mempertimbangkan gitu ya, uh, uh, fungsi dan kegunaannya. Jadi semuanya harus dapat dimanfaatkan secara seimbang lah. Nah, ini adalah proses pembuatan kertas yang secara modern ya. Di sini kita bisa lihat masih dalam bentuk batang pohon. Kemudian di sini ini coba dipanen dan menjadi kayu-kayu loin gitu ya. Lalu dimasukkan ke tahap pemrosesan selanjutnya, wood handling. Nah, di proses wood handling ini terjadi proses pengecilan ukuran. Nah, jadi mungkin dari sini dapat dilihat presentasenya ya, presentase dari rendemennya gitu ya. Di wood handling ini proses pengecilan ukuran itu rendemen yang dihasilkan tinggal 55%. Lalu proses pemasakan di sini kertas akan menjadi sebuah bubur, lalu masuk ke tahapan screening, delignifikasi. Lignifikasi ini sebetulnya di tanaman kayu itu dia akan mengandung lignin. Jadi kalau polisakarida itu ada selulosa, ada hemiselulosa. Nah, dan mengandung lignin. Lignin ini yang menyebabkan batang kayu itu menjadi lebih keras. Selanjutnya adalah tahap bleaching. Di sini ini proses pemutihan atau pembersihan. Nah, lalu masuk ke dalam gudang penyimpanan sebelum nantinya dilakukan pencetakan. Nah, ini adalah tahapan dari wood handling di tahapan yang ini. Nah, tahapan yang ini. Jadi prosesnya cukup panjang. Kertas yang kita gunakan itu memiliki proses yang cukup panjang ya. Ketika kayu sudah menjadi sebuah gelondongan, dicuci lalu chipping ini tujuannya pengecilan ukuran, lalu proses screening, pemisahan ya, kira-kira bagian mana yang mungkin dapat digunakan dan tidak, lalu dimasukkan ke dalam storage atau penyimpanan chip tersebut. Jadi sebetulnya industri kertas itu juga dia sudah memiliki tempat-tempat untuk penyimpanan dari chip itu gitu ya, ataupun hasil proses penggilingan dari kayu. Nah, ini tahapnya gitu ya. Jadi begitu panjang tahapan proses pembuatan kertas. Teman-teman bisa lihat prosesnya sendiri di sini. Jadi intinya kita harus sama-sama lah bisa menghargai gitu ya penggunaan kertas, karena semakin kita boros ternyata banyak juga kayu yang ditebang gitu. Itu makanya di era sekarang itu lebih dikedepankan paperless ya, artinya tidak banyak menggunakan kertas. Jadi seefisien dan seefektif mungkin kita menggunakan kertas. Nah, lalu bagaimana tentang kertas untuk makanan? Jadi kira-kira 10% kertas digunakan untuk bahan pengemas dan 50%-nya digunakan untuk industri makanan. Nah, jadi dari 10% ini sekitar 50%-nya ya Kak, itu digunakan untuk industri makanan. Paten pertama kali sebagai pengemas makanan adalah dari Charles Hedelyard ya, tahun 1600. Jadi sudah ada paten. Nah, di sini bunyinya terkait tentang the way and art of making blue paper used by sugar baker and older. Jadi di sini ini sudah ada untuk pengemasan kue gitu ya. Nah, ini pengemasan pangan. Jadi kertas itu sendiri banyak digunakan untuk pasti produk kering gitu ya. Teman-teman pasti pernah menemukan ini ya, minimal dikombinasikan. Kalau di biskuit Kongguan itu pasti kita menemukan komponen kertas tuh, minimal untuk memisahkan layer-layer bagian dari kue ya. Selain itu juga untuk penyimpanan sugar gitu ya, makanan beku gitu ya. Jadi banyak sekali fungsinya untuk fungsinya kertas ini, dan tren sekarang itu sudah banyak menggunakan plastik komposit gitu. Oke, selanjutnya kelebihan dari pengemasan kertas. Nah, kelebihan pengemasan kertas itu apa? Bagian permukaan dapat diwarnai ya. Jadi kita sebetulnya bisa menambahkan motif-motif atau kita bisa melakukan printing ya, printing
pewarnaan pada kertas tersebut. Tujuan pewarnaan sudah pasti ya untuk menarik peminat atau konsumen. Sifat kekuatan serat atau ketebalannya. Jadi kertas itu sebenarnya memiliki kekuatan gitu ya. Dia bisa bertahan berapa kali lipatan gitu. Apalagi plastik atau kertas yang digunakan untuk bahan makanan gitu ya. Untuk pengemas bahan makanan dapat digunakan sebagai coating atau laminasi, kemudian konversi dalam pelipatan dan pemotongan. Nah, ini adalah jenis-jenis kertas yang mungkin banyak ditemukan gitu ya di pasaran. Ada kertas kraft, kertas glasin atau kertas tahan minyak, kertas perkamen, kertas berlapis atau laminated, terus kertas tifek, kertas tisu, kertas daluang, dan yang terakhir adalah kertas karton. Nah, ini adalah kertas kraft. Kertas kraft ini banyak sekali digunakan ya. Dia memiliki BJ yang besar, berat jenis yang besar, warnanya kecoklatan, relatif lebih murah. Nah, teman-teman pasti pernah lah menemukan kemasan pada gambar di sini nih ya. Ini sangat umum sekali ini digunakan nih, ya. Dan mudah ditemukan ini sebetulnya. Bahkan dulu ya, apakah sekarang masih digunakan atau tidak, lapisan dari semen, kalau kita beli semen itu ada kertas seperti ini dan itu dimanfaatkan sama orang gitu ya. Ada yang mengambil atau ada yang membeli. Lalu ini adalah kertas glasin atau kertas tahan minyak. Ini teman-teman ketika datang ke store ini bisa dicari nih, dan ini sering digunakan untuk mengalas-alas kue. Dan ini yang mungkin sering ditemukan adalah ini tempat untuk teh. Nah, yang ini nih itu tempat teh gitu. Berbagai warna, sedikit tembus pandang, dibuat dengan proses sulfat, artinya menggunakan asam sulfat. Ketebalannya 20 sampai 40 gram meter persegi, tahan terhadap minyak dan lemak. Untuk kemasan juga yang mengandung minyak, untuk kemasan yang mengandung minyak dan lemak. Jadi ini cocok nih kalau misalnya gorengan ya, ataupun makanan-makanan yang ya mengandung banyak lemak ya. Ini bisa dikemas atau ya digunakan kertas ini gitu ya. Selanjutnya adalah kertas perkamen atau baking paper ya, dibuat dengan proses sulfat juga. Nah, ini biasanya digunakan pada saat kita membuat kue gitu ya. Lalu digunakan pada saat proses pengovenan supaya tidak lengket. Cuman kan tren ibu-ibu sekarang di dalam loyang ini biasanya ditambahkan ini nih mentega daripada menggunakan kertas ya. Ini juga bagian dari alternatif. Jadi tinggal kita menggunakannya atau tidak gitu ya. Lalu ini yang paling banyak sekarang, kertas laminated. Jadi ini adalah kombinasi ya. Kadang bisa jadi dia dengan plastik dan kertas atau styrofoam dan kertas. Ini bisa ditemukan di tempat-tempat fast food ya. Kita bisa mencarinya ini, dan banyak sekali nih. Saya dapat sumbernya dari Alibaba. Teman-teman bisa mencari atau memvalidasi ya data-data yang saya tampilkan. Nah, ini paper laminating, ini bagian dari kertas laminating. Nah, untuk yang ini sepertinya teman-teman sudah kenal ya, apalagi mahasiswa yang sering mengkonsumsi nasi bungkus ya. Nah, ini juga banyak ditemukan saat ini, dan mungkin penggunaan daun menjadi berkurang ya, karena memang tanaman pisang semakin hari semakin jarang, atau mungkin membutuhkan proses yang lebih lama sebetulnya untuk mendapatkan daun pisang itu ya. Makanya yang cepat ini ya seperti ini kertasnya gitu ya. Nah, ini kertas tifek. Kertas tifek ini terikat dengan HDPE, high density polyethylene. Ini bagian jadi jenis plastik gitu ya. Ini sebetulnya nama dagang tifek ini gitu ya. Kertas tifek punya permukaan yang licin, derajat keputihan baik, sering digunakan untuk kertas foto. Nah, jadi kalau teman-teman ke percetakan itu teman-teman bisa beli kertas foto, itulah sebetulnya kertas tifek. No grain. Kertas ini memiliki sifat no grain, tidak
menyusut atau mengembang bila terjadi perubahan atau kelembapan, tahan terhadap kotoran atau bahan kimia, bebas kontaminasi kapang, dan mempunyai kemampuan untuk menghambat bakteri dalam kemasan. Nah, ini sebetulnya produk ini salah satu kreativitas ini di Surabaya. Dia memanfaatkan kertas Tifek ya untuk apa namanya? Untuk tas, kerajinan tas. Terus ini ada dompet, dan ini biasanya digunakan untuk cover-cover buku ataupun kertas-kertas ucapan selamat ulang tahun, ataupun apa namanya, ucapan-ucapan hari raya gitu ya. Nah, ini sering digunakan. Ini adalah kertas tisu. Nah, ini dokumentasi pribadi nih ketika saya di Muara Baru, Jakarta, masuk ke dalam pabrik tuna. Ternyata sebelum diekspor, tuna-tuna tersebut juga di packing menggunakan tisu. Ya, tisunya cukup banyak, tujuannya yang pasti untuk menyerap apa namanya, darah gitu ya, karena darah ini nantinya jadi salah satu potensi gitu ya untuk kemunduran mutu dari ikan, makanya dimanfaatkanlah kertas ini. Jadi produk itu kelembabannya jauh lebih terjaga gitu ya. Nah, ini adalah kertas daluang. Nah, yang secara mekanik tadi yang saya sampaikan itu biasanya dari ini nih, dari kayu gitu ya. Ini jenis kayunya ini Browsonetia papyrifera gitu ya. Nah, jadi pohon ini nantinya akan dipukul-pukul gitu ya, seperti ini, secara mekanik seperti ini nih. Nah, sampai menjadi sebuah lembaran-lembaran, hingga menjadi sebuah lembaran baru digunakan sebagai kertas gitu ya. Selanjutnya adalah kertas karton gitu, kertas tebal yang disebut sebagai paperboard. Pembuatannya sama dengan pembuatan kertas. Perbedaan kertas dengan karton umumnya pada ketebalan, di mana ketebalan karton 10 kali lebih tebal. Jadi perbedaannya hanya masalah ketebalan gitu ya. Kertas karton nih biasanya sering nih kita beli nih pada saat kita SD ataupun TK ya, ketika ada kerajinan menggambar dan lain-lain, kita diminta untuk membawa kertas karton gitu ya. Lalu ada kemasan paperboard yang dibagi dari beberapa kelas. Ini ada beberapa kelasnya, SBS. Ini di dunia industri mungkin lebih mengenal bahasa-bahasa seperti ini nih untuk paperboard atau kertas karton. Solid bleached sulfate, coated unbleached craft paperboard, uncoated recycled paperboard, coated recycled paperboard. Jadi ini bahasa-bahasa yang mungkin nanti ketika teman-teman fokus pada industri pengemasan ataupun nanti memiliki usaha yang produknya akan dikemas dengan kertas, bisa memahami hal-hal seperti ini gitu. Ini adalah solid bleached sulfate. Karena ada kata-kata bleached, artinya di sini adalah proses apa namanya, pemutihan ya, bleaching ya, menghilangkan kotoran gitu ya, sehingga warna kertas itu menjadi jauh lebih putih gitu ya. Segmen pasar utama menggunakan SBS adalah kemasan medis, medical packaging, kemasan susu, aseptik, minuman kota, dan lain-lain. Nah, jadi mohon dipahami ketika kertas kok digunakan untuk kemasan-kemasan seperti minuman, itu nanti akan ada proses laminated. Jadi ada kombinasi atau komposit ya. Kalau laminasi biasanya dia akan ditemukan dengan aluminium foil gitu ya. Itu banyak dipraktekkan di minuman-minuman seperti susu gitu ya, susu-susu yang kotak gitu. Ini adalah coated unbleached craft paperboard, jenis karton yang dihasilkan dari 80% unbleached, kayu asli gitu ya. Dilapis tipis dengan kaolin, berfungsi untuk meningkatkan permukaan cetak, dilapisi dengan polietilen untuk menambah kekuatan. Segmen pasar ini hampir sama dengan SBS ya, untuk kemasan karton susu, pharmaceutical packaging. Kalau tadi medical packaging, ini untuk obat-obatan nih, pharmaceutical packaging. Yang ini adalah uncoated recycled paperboard. Bahan baku URP ini adalah bahan kertas daur ulang, jadi warnanya cenderung lebih gelap gitu ya dibandingkan dua komponen yang sebelumnya. Ini yang terakhir adalah
kertas daur ulang juga. Nah, jadi cukup, mungkin ini jadi cukup banyak di era sekarang ya. Ini biasanya digunakan untuk kardus pengemasan tersier. Jadi kan ada kemasan primer, sekunder, tersier. Nah, ini contoh-contohnya mudah ditemukan kan di pasaran nih, contoh-contoh kemasan kertas gitu ya. Teman-teman nanti kalau hunting bisa dicek-cek nih jenis-jenis kertasnya gitu. Nah, ini adalah kertas yang berbeda lagi. Ini bukan daluang yang dari kayu, tapi ini lebih ke arah corrugated board. Artinya ini kertasnya bergelombang ya, terdiri dari bagian gelombang yang di kedua sisinya ditutup dengan lembaran karton yang direkatkan secara linear. Jadi ini memiliki gelombang, terus nanti akan dilaminating lagi oleh sebuah karton ya. Konstruksi gelombang bertujuan untuk meredam getaran. Nah, ini silakan dicek teman-teman ya. Tujuannya itu ketika dalam proses pengangkutan, kenapa ada seperti ini, dia bisa meredam getaran. Jadi intinya produk yang di dalamnya ini jadi lebih aman gitu ya, meskipun goncangan itu ada, tapi akan berkurang dengan pola-pola kemasan bergelombang seperti ini. Ini sih proses pembuatannya saja gitu ya, ini cukup diamati. Ternyata awalnya itu juga merupakan paperboard yang tipis ya, yang tidak memiliki gelombang, tapi karena melewati proses mekanik ya, pencetakan seperti ini, maka dia akan berubah menjadi bergelombang nih, bergelombang, lalu dilaminating di kedua sisinya, bagian atas bawah ditutup dengan alat perekat. Nah, ini gluing roller ini artinya dia memiliki lem. Jadi ada dua kali tahapan, jadi bagian bawah bagian atas ya diolesi oleh lem. Nanti ketika dilewatkan pada kertas yang tidak bergelombang, nanti akan menempel, baru dia akan dicetak kembali menjadi dalam bentuk kotak gitu ya, untuk kemasan tersier. Selanjutnya ini adalah contohnya, ini bagian-bagian gelombang ya, dari kemasan yang memiliki gelombang nih. Jadi ada yang single, ada yang double. Jadi tujuannya semakin banyak ini ya, itu diharapkan getaran yang bisa diredam itu semakin baik tuh. Nah, ini sampai level triple. Nah, jadi ini tinggi gelombang dan jumlahnya dalam meter persegi. Jadi ternyata semakin tinggi gelombangnya gitu ya, jumlah gelombangnya di dalam kertas itu ketika diukur 1 meter, ini jumlah banyak gelombangnya nih, kertas ini jumlah banyak gelombangnya berapa ketika diukur dalam ukuran meter gitu ya. Nah, ini pun ada kriterianya. Ketika flutnya A memiliki sifat bantalan yang sangat baik, digunakan untuk barang yang mudah pecah. Yang B, bantalan digunakan untuk produk yang dikemas dengan dalam kaleng ya. Jadi ini untuk kemasan-kemasan tersier sebetulnya. Merupakan pendekatan dari sifat yang C ini merupakan pendekatan dari sifat-sifat yang dimiliki flut A dan B. Nah, jadi yang C ini kombinasi dari produk yang A dan B. Terus yang flut D ini merupakan pengganti solid fiberboard. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah kotak karton bergelombang. Nah, ini bisa kalian temukan ketika kalian membuka kaleng apa namanya, Monde ataupun Kongguan. Ini pasti ada nih kertas-kertas seperti ini. Tujuannya ya untuk menahan getaran yang ada dari dalam kaleng itu. Jadi biskuit ini jadi tidak mudah pecah gitu ya. Ini di sini ada apa namanya, harga per unitnya jauh lebih rendah, bobotnya ringan, menghemat ruangan, mudah diangkut, dapat didaur ulang, dan proses pembuatannya cepat. Nah, ini banyak digunakan ya karena lebih efektif dan efisien. Kertas KKG ini banyak digunakan.
Lalu ini bentuk-bentuk kemasan. Nah, jadi sebetulnya ini banyak, teman-teman bisa membeli jenis-jenis kotak gitu ya yang ada di store, dan bahkan kemasan-kemasan yang sering kita gunakan, kemasan kotak makanan ya, itu sebetulnya ya rata-rata dibuat dari kertas ya. Nah, ini adalah seni-seni melipatnya. Jadi sebetulnya kertas itu, kemasan-kemasan minuman ataupun obat-obatan, itu punya seni untuk melipatnya. Jadi bagian-bagian yang ada garis putus-putus ini adalah titik-titik di mana kita nantinya akan melipat bagian-bagian dari kotak itu yang dibuat dari kertas. Ini ada polanya nih. Ini teman-teman kalau searching di Google ini bisa dengan mudah ditemukan. Tuh. Ya, jadi ini ada seni untuk melipatnya. Tuh. Nah, nih model pesawat terbang ya, ini di vitamin anak-anak. Nanti jika teman-teman membeli kemasan obat-obat multivitamin, ini biasanya di dalamnya ada botol gitu ya. Artinya berarti ini adalah, bisa dikatakan adalah kemasan sekundernya gitu ya. Jadi di dalamnya kan ada produk lagi, ada dikemas lagi, bisa menggunakan botol gitu ya. Tuh. Nah, nih silakan nanti ini dicek-cek kembali. Kalau teman-teman tertarik untuk memproduksi ini, ya tinggal ikuti saja pola-pola ini. Kawan-kawan pasti bisa membuatnya gitu ya. Tuh. Nah, kemasan kertas itu udah berubah sampai sejauh ini gitu ya. Jadi model itu banyak, tinggal kreativitas dari orang yang memproduksi kemasan kertas itu sendiri gitu, atau perusahaan ataupun UMKM yang memang fokusnya di bidang produksi kemasan. Oke, terima kasih. Itu saja materi terkait tentang kemasan kertas. Nanti untuk pendalaman lebih jauh kita bisa diskusi, bisa bertanya langsung. Ini hanya untuk suplemen kawan-kawan mahasiswa. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung lewat akun-akun ataupun media yang sudah saya sediakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.